Saya sudah berkali-kali berusaha untuk bertabayun dengan Bang Marcel ini. Saya sudah ingin bertabayun, cuma kan sebelumnya udah melaporkan juga nih, ya kan? Nah, ini proses pelaporan sebelumnya ini seperti apa, Gus? Maksudnya kenapa harus melaporkan dulu sebelum tabayun gitu, Gus? Iya, saya sudah berkali-kali berusaha untuk bertabayun dengan Bang Marcel ini. Saya sudah coba untuk menelpon, ajak ketemuan. Saya ketika telepon ada dengan beliau, tapi beliau tidak mau. Terus ketika di Polres, ketika beliau baru pulang dari Padepokan, saya ajak untuk melakukan pembuktian. Saya ajak untuk melihat proses pengobatan, saya juga tidak mau. Saya coba melakukan klarifikasi lewat YouTube, saya undang juga tidak mau. Karena saya anggap beliau ini sudah tidak ada niat baik dan ini sudah terjadi kekisruhan viral di mana-mana. Akhirnya saya harus mengambil tindakan hukum. Dan alhamdulillah tindakan hukumnya sangat cepat. Ketika kemarin saya melaporkan 2 hari sudah ada tindak lanjut dari Kapolda meminta keterangan kepada saya saksi-saksinya, dan ini insya Allah akan cepat sekali untuk ke pengadilan insya Allah. Gus, ini kan berdampak kepada Padepokan juga Gus ya Pak Kadri. Iya. Gimana Gus? Nasib Kadri sekarang Gus? Iya, alhamdulillah santri-santri saya semuanya sekarang bersama dengan saya dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Kalau masalah pengobatan memang dikondisikan supaya tidak terjadi kerusuhan. Masyarakatnya Padepokan itu Ditutup. Iya, Iya. ditutup gimana Gus? Sebenarnya bukan ditutup ya, dikondisikan dan ada surat terbuka dari Bupati yang menyatakan bahwa boleh dilanjutkan pengobatan asalkan perizinannya semuanya sudah diselesaikan. Saya sebenarnya izinnya nggak ada hubungannya dengan pengobatan. Izinnya IMB yang belum ada, yaitu izin mendirikan bangunan, saya belum ada. Itu nanti diurus dulu. Tapi katanya surat izin dicabut Gus. Bukan dicabut, tetapi ditambahkan. Gitu. Jadi saya masuk di dalam asosiasi dan harus masuk lagi ke organisasi yang lain. Ada suratnya, nanti bisa saya upload di YouTube saya. Seperti itu. Maaf, tadinya katanya mau dibuat bentuk rapat. Siap. Sebenarnya tadi di luar enggak? Di luar aja ya. Iya lanjut. Nyambung. Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu ini ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan gitu. Tapi sudah ada komunikasi Gus sama pesulap merah Gus datang ke Jakarta ini? Saya sudah coba untuk menelpon tetapi tidak ada tanggapan. Belum ada respon dari Iya. sama sekali dari pesulap Iya. merah. Belum ada. Dan ini kan beritanya sudah sampai di mana-mana gitu. Viralnya sudah sampai kemana-mana. Gus sempet kerepotan juga mungkin nggak sih kayak dari berita ini, karena berita ini viral gitu, hingga mungkin kan penyembuh atau mungkin paranormal atau mungkin spiritual itu kan biasanya mempunyai sebuah forum seperti itu kan, biasa jadi bahan obrolan juga, gimana Gus? Iya, apa yang disampaikan Bang Marcel ini menurut saya berlebihan ya. Kalau mengatakan oknum, tentu setiap organisasi ada oknumnya. Tetapi jangan kebiah uyah kalau orang Jawa bilang, jangan sampai dikatakan bahwa semua dukun itu nipu dan cabul. Tidak. Nipu dukun itu dari bahasa Jawa. Bahasa Arabnya mungkin tabib ya. Nah, saya sendiri juga lahir kan ditolong sama dukun bayi gitu. Dan hampir masyarakat Indonesia di tahun 90-an lahir ditolong sama dukun bayi lah begitu. Jadi jangan mengatakan kalau semua dukun itu nipu dan cabul gitu. Bahkan kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya baginda Rasulullah pun juga diketahui baginda Rasulullah itu akan menjadi nabi juga barokahnya dari dukun kan begitu ya. Ada yang mengetahui bahwa beliau ini waktu masih kecil akan menjadi nabi juga. Ada dukun yang mengatakan seperti itu. Nah, ketika beliau mengatakan bahwa semua dukun itu nipu dan cabul, ini kan ada organisasi dukun juga gitu loh. Dukun itu apa sih gitu loh? Dukun itu kan duduk tekun ngamalin kun fayakun gitu. Kita ngedoain orang gitu loh. Dengan berbagai macam cara lah, ada yang menggunakan al-hikmah,
ada yang menggunakan peruqyah dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ketika beliau mengatakan penipuan kan membuat sakit hati orang-orang yang pernah ditolong oleh dukun. Banyak dukungan kepada saya, cuman saya kan ya ini masalah saya lah, biar saya aja yang menyelesaikan. Saya tidak pernah minta bantuan ke sana, ke sini, begini begitu. Kan beda dengan yang sana. Mohon maaf. Sana minta bantuan Bang Deddy Komposer, minta di tetap komunitasnya minta bantuan polisi. Ini kan menandakan kepanikan di dalam dirinya begitu. Padahal saya hanya ingin memperjelas. Ketika kamu menuduh, kamu punya buktinya enggak gitu loh. Kalau semua hal harus dilogikakan, ini juga bahaya. Ini yang menjadi bahaya luar biasa menurut saya. Ketika beliau menyatakan semuanya harus berdasarkan logika, ini nanti berbahaya. Bagaimana ketika kita mempercayai tentang surga dan neraka? Bagaimana kita mempercayai tentang hari akhir? Bagaimana kita mempercayai tentang malaikat? Bagaimana kita mempercayai tentang jin? Ini semuanya ada loh di dalam Al-Quran. Lalu kalau semuanya disuruh logika, nanti semua orang bisa-bisa nggak beragama. Kamu bisa membuktikan di mana malaikat, bagaimana bentuknya? Bisa membuktikan jin, hari kiamat, nanti di akhirat, surga dan neraka, kan nggak bisa. Tuhan kita aja itu maha gaib gitu loh. Nah, gaib ini untuk dipercaya, untuk diyakini. Saya nggak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya. Saya tidak menyuruh itu, tidak. Tetapi jangan sampai menuduh yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Banyak pro kontranya itu Turunan. siram merah mengatakan bilang bahwa mematikan rezeki, tanggapan itu sendiri seperti apa? Ya ini yang saya katakan, beliau kan jelas-jelas seorang kreator YouTube ya. Ya tunjukkanlah kreativitasmu, tunjukkanlah kerjamu, sehingga nanti orang bisa suka kepada kamu. Nggak perlu kamu itu ketika ingin baik harus menjelekkan orang lain. Tidak perlu kamu itu harus menjatuhkan orang lain. Kalau memang ada yang saya lakukan buruk, silakan laporkan saya. Dan saya siap bertanggung jawab, bukan hanya tutup channel. Saya siap masuk penjara kalau saya bersalah, gitu loh. Jadi semuanya itu harus jelas. Sekarang ini kan saya yang punya YouTube hanya YouTube saya itu nama channelnya Padepokan Lughat Sejati. Yang subscribe-nya cuma 1,6 lah. Dan sana minta bantuan orang yang subscribe-nya 20 juta. Ya nggak imbang. Sehingga apa? Semua orang beropini sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Saya melakukan penipuan, padahal yang saya tipu siapa, alat buktinya mana, di mana kejadiannya, kan nggak ngerti. Bahkan video yang beliau ambil ini saya bisa memberikan contohnya. Sini saya, fotonya ini. Saya bisa menunjukkan ini loh, foto ronsen seorang yang sakit di rumah sakit ini. Saya bisa bawa dokternya, saya bisa bawa foto ronsennya, saya bisa bawa orangnya. Kalau di dalam foto ronsennya ada paku di dalam tubuhnya. Nah ini ketika saya ruqyah, ini foto ronsennya, ada berpuluh-puluh paku di dalam tubuhnya. Ini pakunya nih, dua, ada banyak ini fotonya. Angkat dulu, kelihatan ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paku di dalam tubuhnya. Dan dari keterangan dokter ada orbital logam, ada logam di dalam tubuhnya. Ini penjelasan tentang dokter. Di sini dokter menyatakan di dalam tubuhnya ada benda logam. Nah seperti ini ketika diruqyah lalu keluar paku, apakah ini juga dikatakan penipuan? Sampai itu nggak merasakan sakitnya orang yang terkena santet, sehingga kamu ngomong santet itu nggak ada. Ini saya bisa menunjukkan orangnya loh, saya bisa menunjukkan dokternya loh. Ketika di ronsen ada banyak pakunya. Terus seperti ini apa juga dikatakan trik? Apa mau sampai masukkan paku di sininya, paku di kepalanya, paku di perutnya? Kan nggak mau. Jadi semua sesuatu berbicara pada tendensi hukumnya, berbicara pada tendensi ilmunya. Kamu pesulap kok ngomentari ahli hikmah, ya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin peruqyah, ya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin kiai, nggak nyambung gitu loh. Kalau saya bukan kiai, saya pemulung rongsok. Tapi yang beliau sampaikan itu nggak sesuai dengan keilmuannya, sehingga salah kaprah. Sampai seorang reporter semuanya seperti ini, lalu sampai ngomentari seorang guru ngaji, nyambung nggak ilmunya sama nggak? Sampai megang kamera, nyalain kamera, tahu ilmunya kamera, tahu ilmu mantik, sorof, tahu nggak? Tasrif, nggak tahu kan? Beda jalurnya gitu loh. Jadi berbicara sesuai pada keilmuan kamu, jangan pada kemauan kamu.
Jangan karena seuzon kamu, pikiran kamu menuju seseorang melakukan itu sehingga kamu mengira orang lain juga melakukan apa seperti yang kamu lakukan. Mentang-mentang kamu sering pakai trik, mentang-mentang kamu sering pakai penipuan untuk hiburan, lalu kamu melihat orang lain juga sama seperti kamu. Enggak tentu sama, sayang. Jangan mentang-mentang kamu itu jelek, lihat orang semuanya jelek. Jangan seperti itulah. Kita itu harus sesuai pada tendensi hukumnya, pada tendensi ilmunya masing-masing.